Oh, ini baraknya. Wow, udah nggak bisa masuk. Bisa nggak nih? Oh, coba. Full equipment aja ya. Kita masuk teman-teman. Ini baraknya ini mengarah ke hutan. Oh, bisa. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 10 tepat ya. Udah menjelang siang juga teman-teman. Semalam kita udah istirahat. Ini saya nginap di daerah Tiban ya. Kita masih di Kota Batam teman-teman. Saya nginap di daerah Tiban. Tepatnya ini saya nginap di Safira atau Safina Inn Syariah Hotel ya teman-teman, daerah Tiban. Dan udah nginap, istirahat, semalam badan udah segar lagi ya, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di depan kita ini sudah ada bed ya, bed untuk single. Jadi saya pesan kamar yang untuk standar single ya, dan ini bednya untuk satu orang nih lumayan besar ya teman-teman. Ini ukurannya 120 rasanya ya, kali 200, dan di kasurnya kita dikasih bantal, ada guling. Ini plus banget ya, ini poin plus banget di sini ya. Jadi kita tidur benar-benar serasa di rumah. Dan ini ada bed cover tebal banget ya teman-teman. Geser dari area tidur ke kanan, di sini ada meja etalase kecil ya. Ini ada remote AC di sini ya. Terus kemudian ada remote TV juga. Remote TV-nya ini TV-nya ini sudah Android TV, jadi mau putar-putar YouTube bisa. Terus kemudian tisu, ada tisu roll juga. Jadi nanti kita pindahin sendiri ke kamar mandi ya. Kita di sini kasih air teman-teman, tapi airnya yang Sanford juga, tapi yang 600. Ini kan 1.500 ya, yang seliter setengah, dia yang agak kecil segini. Ya, yang tanggung itulah. Nah, itu dapat satu. Kemudian di sini di Batam ini dia punya colokan itu sama seperti di Malaysia dan Singapura. Jadi yang kaki 3 teman-teman. Makanya di sini kita bisa pinjam ini di resepsionis ya, buat masuk ke colokannya di Kota Batam. Soalnya kalau kita dari daerah lain di Indonesia, colokannya kan kaki 2 tuh, nggak sama teman-teman. Jadi agak susah masuknya. Oke, colokan sudah, area bed sudah ya. Di sini ada jendela teman-teman ya. Kemudian di sini ada lemari besar ini ya. Nah, ini ada peralatan sholat sajadah. Ini etalase saya taruh barang-barang saya. Ini unik nih. Ini airnya nih teman-teman. Saya udah taruh sini siap mau bawa. Nah, kayak gini kurang tanggung. Dan ini Coca-Cola dari Malaysia ini. Singapura kemarin ya. Yang rasa vanilla. Tuh, Coca-Cola rasa vanilla. Oke, terus di sini kosong kayaknya. Oh iya, kosong. Nggak ada apa-apa. Jangan sampai lupa ini, ntar kita harus bawa ya. Nah, di depan sini ada gantungan jaket saya di sini, handuk, kita dikasih handuk juga. Terus kemudian ini TV-nya teman-teman. Sampah, ini ada keset, dan ini untuk kamar mandinya ya. Jadi ada cermin, wastafel, gantungan handuk. Nah, di sini ada apa namanya ini? Dia punya tiang kolom ini atau tiang pilar ini ya. Sini kloset, dan di sini kamar mandi, showernya ya. Showernya sudah lengkap sama hot shower juga. Jadi mantap sekali. Saya dapat di sini teman-teman di harga itu 150 ya. Iya, sekitar segitu teman-teman, 150. Saya pesan di aplikasi. Jadi teman-teman yang kalau ada main ke Batam mungkin mau nginep sini juga ya, bisa lihat di aplikasi ya. 150 kurang lebih, mungkin naik turun 145, 150 ya. Tapi untuk kamar single ini kurang lebih segitu ya. Recommended buat teman-teman yang mau main ke sini. Parkirannya juga luas, jadi untuk mobil mungkin bisa 6 atau berapa? 7 mungkin lebih, dan motor wah pokoknya banyak lah, 20 juga masuk. Oke, untuk room tour kita seperti itu teman-teman ya. Nyaman, kita udah istirahat, badan udah segar, saatnya kita lanjut lagi. Gas. Oke, sip. Kacamata dulu, gile panas banget sekarang ini. 32 teman-teman, baru keluar dari ruangan AC. Dan ini kan kita masih di bawah sombar ini kan, di bawah pohon. Tinggal lepas jalan, 35, 36 ini kayaknya hari ini. Biru banget, awan juga nggak ada. Oke, sarungan dulu. Gas langsung. Terima kasih Safina Inn. Kita boleh istirahat. Saya nginep di sini 2 malam teman-teman. Jadi pas nyampe, terus habis itu kita ke
Malaysia, Singapura, habis itu balik, nginep 1 malam lagi, baru hari ini kita explore kota Batam ya. Oke, nyaman sekali di Safina Inn teman-teman ya. Saya kalau malam-malam di situ biasanya makan yang dekat aja, nasi goreng ayam telur double, harganya 16.000 ya. Wow. Masih sangat terjangkau sekali ya, rasanya enak. Wah, porsinya apalagi gokil, itu porsinya gede banget teman-teman. Nah, saya selama jalan ini belum ada cuci baju teman-teman, jadi cucian udah numpuk. Saya cucinya di sini nih, di sebelah kanan ini ada laundry. Nama laundrynya Opera Sabun ya, dia buka 24 jam teman-teman. Mungkin udah ada di beberapa daerah juga termasuk Jakarta ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah pernah cuci boleh komen-komen ya. Saya juga baru pertama kali. Wah, gampang sekali aksesnya ya. Jadi saya pas pulang malam-malam jam 10-an gitu, duduk sebentar, keluar cuci baju lagi karena baju udah habis. Jadi cuci baju dulu buat persiapan kita lanjut jalan. Dan untuk hari ini kita akan explore Batam teman-teman ya. Rute yang kita ambil belum lepas ya, masih di Pulau Batam juga. Nah, kita akan explore semua sampai ke ujung Batam di Barelang ya teman-teman. Jadi kita akan melewati beberapa jembatan. Jembatan Barelang kalau nggak salah ada mungkin 6 atau 7 teman-teman. Jadi Barelang itu Batam, Rempang, Galang ya. Kita akan main ke sana terus sampai ke titik kilometer 0 di sana ya. So buat teman-teman semua join bareng-bareng kita gas ke sana ya. Let's go. Wow, ini teman-teman bisa lihat kendaraan-kendaraan besar. Ini platnya masih plat Malaysia nih ya, plat Malaysia atau plat Singapura ya. Ini mereka kayaknya menuju ke pelabuhan ini teman-teman. Tapi yang platnya itu cuman kontainernya doang. Yang depan yang narik ya, kendaraan yang narik itu plat Indonesia ya, tuh plat B ya kan. Nah, jadi yang ikut dikirim ya cuma trailernya aja gitu, biar maksudnya gampang kan, sampai di Indonesia bisa langsung ditarik keluar gitu, nggak repot-repot lagi. Gajah Mada ya, kita jalan Gajah Mada mengarah langsung ke arah Pulau Rempang dan Galang ya. Ini saya untuk pertama kali juga explore ke daerah sana, jadi sama-sama aja kita first experience ini teman-teman ya. Kemarin kita lewat di kota-kota aja di Batam ya. Jadi belum sempat explore banyak sampai ke area lain di Batam sini. Nah, ini sebelah kiri ada Tiban Petra Mandiri. Ada semacam ruko-ruko gitu ya. Nah, ini di sini ini mie Ceban ini kayaknya saingannya atau mungkin sisternya mie gacoan kali ya. Soalnya dia punya logo-logo sama itu sama semua. Fontnya sama. Ini mungkin mereka ini kali ya, satu grup gitu. Cuman mungkin istilahnya, target pasarnya mungkin beda, nggak tahu juga teman-teman ya. Ini cuman asumsi, mengira-ngira aja. Aslinya gimana belum coba. Mungkin teman-teman yang udah pernah coba boleh kasih info ya. Ini apa menunya sama kah atau beda, ada yang baru. Nah, biar kita tahu juga di mie Ceban itu. Ini jalanan di Batam teman-teman, rasanya nggak ada yang kecil-kecil ya. Jalanannya besar-besar semua ya. Nah, di daerah sini aja yang kecil, tapi kiri kanannya udah siap untuk dibesarkan juga ini ya. Udah siap jadi mungkin 3-4 lajur. Memang pembangunannya itu bisa dibilang sangat terencana dengan baik teman-teman ya. Ini mungkin beberapa tahun ke depan lagi kotanya udah lebih metropolitan dan nggak kalah saing ya sama Singapura maupun juga Johor Bahru gitu. Karena kan kota-kota ini yang berdekatan ya. Jadi memang antara satu dengan yang lain ya pasti tarik-menarik lah ya. Ya yang satu makin maju ya yang lain juga jadi ikutan karena berdekatan kan. Malah jadi bagus sih sebenarnya ya. Kalau berdekatan terus saling berkompetisi, tapi kompetisinya yang baik ya teman-teman. Jadi saling melihat, ada apa lagi, jadi kita inovasi terus gitu. Itu yang bikin daerah jadi makin maju dan tentunya makin bagus. Teman-teman bisa lihat memang bagus sekali ya, rapi, kabel listrik nggak ada ya. Nih, kita sepanjang lintas jalan ini saya 80 nggak berasa teman-teman ya.
aspal memang semulus itu. Dan satu lagi teman-teman, di sini dia punya harga BBM lebih murah ya daripada di Pulau Jawa. Jadi BBM yang kalau Pertalite sudah pasti satu harga ya, satu harga dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur ya. Mungkin di Indonesia Timur beberapa daerah ada yang sedikit lebih mahal ya, tapi kurang lebih kalau di kota-kota itu harganya sama ya, 10.000 satu harga. Tapi kalau untuk Pertamax ya di sini lebih murah daripada di Jawa. Kalau di Jawa itu sekitar 12 sekian, kemarin saya beli itu 12 sekian tapi turbo. Ya jadi kalau kita mau yang Pertamax biru itu lebih murah, 11.200 atau berapa gitu. Pokoknya dia lebih murah deh teman-teman. Kepalanya tuh nggak 12 tapi 11 ya. 11 kecil lah. Saya juga nggak tahu kenapa bisa lebih murah di Batam, tapi ya oke lah, malah bagus kalau murah. Ya, jadi harganya nggak beda jauh sama Pertalite gitu. Mending isi Pertamax aja sekalian atau Pertamax turbo sekalian ya, daripada ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, turbo biar nggak antri gitu. Ini ada pembangunan terus teman-teman. Ini pembukaan lahan lagi sebelah kiri kanan. Wow, makin maju sudah Batam ya. Oke, ini di sebelah kanan juga ada trailer apa ini namanya, trailer Singapura atau Malaysia ini ya. Soalnya kodenya sama teman-teman ya, 3 huruf 4 angka. Kalau di Malaysia sama Singapura dia punya nopolnya mirip-mirip gitu ya. Memang asik banget sih kalau kita di Malaysia gitu ya, sepeda motor Malaysia bisa ke Singapura gitu ya. Naik motor aja ya, naik motor bisa langsung tembus, ada jembatan. Kalau Indonesia ya, dan mungkin kayaknya nggak perlu pakai surat-surat kali ya. Maksudnya ya boleh aja, memang ada permitnya gitu. Atau mungkin kerjasama antar pemerintah, jadi nopolnya tuh berlaku juga gitu ya. Mungkin ya SIM aja, terus paspor ya bisa. Kalau kita Indonesia mesti karnet kayaknya ya, pakai karnet. Kalau mereka di sana kayaknya bisa langsung gitu. Dan kita kan mesti kirim motor ya kan, naikin kapal. Kalau di sana kan anggapan satu daratan lah, karena bisa terhubung jembatan kan, jadi enak banget sih ya. Mudah-mudahan kedepannya, nggak tahu kapan, tapi bisa jadi Indonesia bakal punya jembatan mungkin ya, jembatan terhubung ke Malaysia, atau minimal ada transportasi Roro gitu ya. Jadi kita dari Indonesia mau ke Malaysia atau Singapura itu bisa bawa kendaraan sendiri gitu ya, lebih enak, eksplornya puas gitu. Sebelah kanan pos lantas Barelang. Iya. Jadi untuk di sini teman-teman, ini bukan city centernya Batam ya. Kalau untuk keramaiannya itu biasanya tuh letaknya itu dekat-dekat sama pelabuhan ya, sama pelabuhan internasional yang kemarin kita naik kapal ferinya itu. Nah biasanya ramainya dekat situ, ada macam-macam lah, karaoke, klub malam ya. Saya nggak tahu teman-teman, pokoknya yang naik klub lah gitu lah ya, yang musik-musik, bar buat minum-minum, entertainment lah, mostly entertainment ya, hotel-hotel pokoknya yang leisure and entertainment di situ ngumpulnya ya. Dia punya centernya di situ. Sementara kalau kita minggir ya udah apa istilahnya, lebih sepi lah gitu ya, kalau menjauh dari daerah pelabuhan internasionalnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau main ya otomatis ya secara tidak langsung pasti akan mengarah ke sana gitu. Baiknya teman-teman kalau main ke Batam ini langsung bawa paspor. Jadi manakala mau keluar negeri gitu udah ready, bisa langsung. Sampai di sini juga, walaupun ini posisi mungkin udah nggak di city center ya teman-teman, tapi untuk keramaiannya ya tetap terjaga ini ya. Indikatornya apa bang? Nah, bisa teman-teman lihat tidak ada kabel listrik ya, kiri maupun kanan. Kalaupun ada itu pasti lokalan punya ya. Jadi memang yang punyanya ruko ya, kayak lampu jalan tapi di area dalamnya ruko. Nah itu baru ada tiangnya, pasang sendiri. Tapi kalau yang disediakan pemerintah nggak ada gitu. Maksudnya untuk tiang listriknya ya, paling ya tiang lampu nih sebelah kanan. Selebihnya untuk listriknya ditanam. Ini bagus banget. Saya juga nggak tahu ini kalau ruko-ruko itu ngambilnya dari mana dia. Mungkin di setiap itu udah di blok, udah dikasih itunya kali ya, apa namanya istilahnya, kayak soket listrik. Jadi kalau bangun di situ nanti ngambilnya dari situ gitu.
Oke, kita sampai di bundaran besar ini teman-teman. Ya, kalau kita kiri balik lagi masuk kota Batam Center, kita ambil kanan ke arah Barelang. Ya, Batam, Rempang, Galang. Sebelah kanan ada perumahan lagi teman-teman. Tadi apa residen gitu ya. Di yang buka perumahan di Batam ini cukup banyak ya. Pokoknya dari kita masuk dari Telaga Punggur itu arah masuk ke kota itu, wah, perumahan banyak banget ya. Ada yang skala besar ya, ada yang mewah banget, ada yang apa klaster lebih kecil, itu ada semua. Tinggal kita pilih aja mana-mana yang cocok sama kita punya kebutuhan ya. Areanya masih luas ini teman-teman ya. Ini kita belum nyebrang jembatan ya, nanti di depan ini baru kita nyebrang jembatan Barelang. Ini masih masuk Pulau Batam ini dan areanya tuh masih luas ya. Masih banyak yang belum di-develop, masih bisa bagus banget ini ya. Kalau kayak Singapura kemarin kan kita lihat, wah, hampir udah nggak ada ruangan kosong ya. Kalaupun ada ruangan kosong ya pasti udah jadi sesuatu gitu. Udah penuh, padat banget. Khususnya di daerah selatan ya, di daerah bawah yang daerah-daerah Merlion, terus daerah Marina Bay, terus di mana lagi, Harbor Front ya, Harbor Front di mall itu, wah, itu juga padat banget itu. Tapi sementara untuk di Batam, nah ini besar-besar, ini sebelah kanan ada ruko-ruko lagi, wih, ramenya tuh ya kan, masih ada pembukaan terus. Oke, ini dia teman-teman, kita tiba di jembatan Barelang. Wih, gas bro. Akhirnya bisa kesempatan nyebrang di Barelang ini ya teman-teman. Ganteng banget. Lanjut lagi teman-teman, dari jembatan Barelang kita berhenti sebentar ya. Banyak juga yang foto-foto di situ ya, kayaknya memang itu jembatan pertama ya teman-teman, dan memang jadi ikonnya di kota Batam ini atau Pulau Batam. Banyak yang lewat, ada yang keluarga, ada yang motor juga, macam-macam lah. Dan yang biasa teman-teman yang foto-foto di situ juga yang langsung print juga ada gitu ya. Jadi barangkali ada yang mau langsung cetak, udah tersedia. Nah, setelah jembatan pertama ya, jembatan Barelang, kedua juga ini jembatan lagi teman-teman, nyambung lagi ke pulau kecil berikutnya. Tapi jembatannya udah biasa ini ya, nggak suspension lagi, mungkin karena jaraknya udah lebih pendek gitu kali. Jadi dibuatkan jembatan yang biasa aja gitu ya. Gitu. Ini sebelah kanan ada apa nih, kayak saya nggak tahu teman-teman, tapi apa, mungkin cairan-cairan liquid, apa, kimia-kimia, semikal mungkin ya. Oh, ini di Pulau Nipah sekarang ya. Pulau Nipah. Ini nyebrang lagi ke Rempang. Oke, kita udah lewat 2 jembatan. Ini jembatan ketiga teman-teman di Barelang ini ya. Benar-benar sesepi itu, jadi buat riding asik banget ini ya di sini. Apalagi di Batam ini kan bisa beli mobil yang pokoknya yang plat hijau itulah ya, yang bebas pajak sepertinya. Beli apa namanya, mobilnya itu impor ex Singapura, biasanya ex Singapura atau mungkin ex Malaysia. Tapi kayaknya sih ex Singapura, karena di Singapura kan ada peraturan mobil kalau di atas 5 tahun udah nggak boleh dipakai lagi, 5 tahun atau 10 tahun gitu lah. Pokoknya nggak boleh lebih tua dari itu, jadi mesti diperbarui gitu ya.
Nah, mobil-mobil yang tua itu kemudian dikirimkan mungkin ke negara-negara lain. Nah, salah satunya ke Indonesia di Batam. Nah, mobil yang ex Singapura itu dia platnya hijau dan memang dia nggak boleh keluar dari Batam ya teman-teman. Tapi mobilnya bagus-bagus ya, sports car, Nissan GT-R, terus Land Cruiser paling banyak saya sering lihat Land Cruiser, terus Lexus. Waduh, ganteng-ganteng banget dan katanya sih harganya murah ya. Saya nggak tahu harganya berapa, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, boleh komen-komen ya, share kira-kira harganya berapa. Di daerah lintasan ini sepi banget teman-teman, asli ya. Ini untuk jualan-jualan juga nggak begitu banyak, warung-warung bensin apalagi ya, kayaknya ada tapi di awal-awal, sampai di sini udah nggak ada nih ya. Jadi pastikan buat yang mau explore isi bensin penuh biar nggak kehabisan ya. Kurang lebih sampai di ujung 70 kilo ya, teman-teman bisa prediksikan sendiri lah ya, secukupnya yang biar bisa balik lagi sampai ke Pulau Batam lagi gitu. Selain pom bensin yang warung-warung juga nggak begitu banyak. Paling ada nih eceran-eceran gini teman-teman, tapi itu pun juga jaraknya agak jauh-jauh ya. Ini saya nggak tahu udah di pulau apa teman-teman. Kayaknya masih Rempang ya ini. Udah nyebrang ke Rempang ini. Kita belum sampai di Pulau Galang. Nanti kalau sampai di Pulau Galang, nggak tahu ini jalurnya ngelewatin apa enggak. Tapi kan ada camp ex camp Vietnam ya. Jadi dulu waktu tahun berapa tuh, 70-an atau 80-an awal, itu kan masih perang Vietnam ya. Perang Vietnam Utara sama Vietnam Selatan ya. Jadi banyak pengungsi dari sana, kemudian dibantu sama Indonesia ditampung di Pulau Galang ini ya. Salah satunya di Pulau Galang ini. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa pulau, tapi yang paling banyak di Pulau Galang ini. Dan dia punya barak-barak gitu ya, bangunan-bangunan peninggalan dari zaman waktu itu di sini masih ada gitu ya, ex camp pengungsi Vietnam gitu. Nah, nanti coba kita akan lihat sekalian juga ya. Buset, ini lurus dan mulusnya bro. Wih, apa yang terbang tuh? Oh, kayaknya kertas-kertas apa tuh ya di laci-laci. Benar-benar bebas hambatan, nggak ada lampu merah, nggak ada keramaian. Cocok lah ini gaspol. Tadi pagi saya makannya roti teman-teman ya. Roti kemarin beli dari Singapura, bawa pulang, beli 3-5 dolar, baru makan satu pas di kapal. Ini masih ada makan satu di kapal, terus kemudian tadi pagi makan satu. Nah, ini habis ini nanti paling sampai di sana kita makan satu lagi, kelarin ya, baru balik lagi ke Pulau Batam. Untuk baliknya ya nggak ada jalan lain lagi teman-teman ya, pastinya baliknya harus lewat sini lagi karena jalannya cuma satu. Jadi ya nanti akan balik melalui jalan yang sama kurang lebih. Oke, ini ada yang naik sepeda ke Barelang teman-teman. Wih, mantap mbaknya, gas, semangat mbak. Nah, ini mereka mau finish ke 0 km Barelang kayaknya, 80 kilo. Udah nyampe sini nih, udah mau setengah jalan ini ya. Iya, udah setengah jalan ini. Jadi terusin lagi terus ya, mungkin sekitar 3 jam, 2 jam, 3 jam udah nyampe nih. Karena hari ini hari Sabtu teman-teman, makanya yang naik sepeda banyak juga ya. Selain daripada mbak-mbak yang tadi, ada juga bapak-bapak ya, beberapa grup lah. Ada mungkin sekitar 2-3 grup, ada yang grupnya gede, ada yang grupnya ada yang berdua doang, ada yang sendiri juga. Jadi memang jalur paling favorit ini ya, hari Sabtu. Gokil. Ini surganya para teman-teman yang speeding nih, mantap. 90 nggak berasa. Wow. Ini Bistri sementara jalan 90 atau 100 juga anteng ini ya, nggak goyang. Untuk motor yang sudah 10 tahun apalagi kilometernya, wah udah nggak usah ditanya dah. Udah 150 apa 60 ribu apa mungkin 200 ribu kali ya. Pokoknya udah nggak real lah ini dia punya speedometernya.
Posisi sekarang ini jam 11.25, kurang lebih kita jalan udah hampir mau sejam lebih sedikit ya. Dan ini kita masih di Pulau Rempang ya, nanti habis ini baru Galang. Asik banget, view-nya sedap ya. Wow. Di sini lautannya bersih teman-teman ya, pantainya bagus. Jadi buat renang-renang asik banget lah. Ini ada yang jalan-jalan juga, Mas sama mbaknya ke ujung Barelang ya. Selamat datang di kawasan wisata Pulau Galang Batam. Lanjut cepat saja ya, nggak lama-lama. Tadi pelangnya dari KKN UGM ya, tahun 2009, berarti 14 tahun yang lalu. Mungkin mas-mas apa mbak-mbak yang KKN di sini udah pada kawin kali. Babynya atau anaknya udah pada gede-gede ya, 15 tahun yang lalu. Terlintas di Pulau Galang teman-teman. Ini camp Vietnam itu di mana ya? Kita jalan dulu deh. Oh, ini ada pembukaan lahan nih, besar. Di kiri ya kan, kanan juga tadi. Atau mau dibuatkan apa ya? Dulu waktu camp Vietnam di sini teman-teman tahun 80 itu jembatan ini belum ada ya. Jadi memang untuk para pengungsi Vietnam itu ya dia sendiri gitu ya, nggak ada campur-campur sama warga yang lain karena aksesnya kan susah. Nah, jadi pada terkonsentrasi di satu daerah atau satu pulau ini aja gitu, nggak ke daerah yang lain. Nah, ini kayaknya di kiri-kiri inilah ya, X Camp Vietnam nih, kawasan wisata X Camp Vietnam. Ini kali ya. Coba aja kita masuk. Masuk, explore. Oh, ada bengkel di sini teman-teman. Bengkel. Oh, ini ada pos tiket ya. Oke, kita masuk kanan. Halo Pak. Ya, ya. Kawasan wisata Pulau Galang X Camp Vietnam. Oke, pengunjung 5.000. Iya. Halo Pak. Satu orang. Ya. 11.000. Kris bisa ya Pak ya? 11 sih Pak. Iya, 11. 11, oke. Saya foto dulu. Iya. 11. Kelihatan Pak? Diterangin sedikit. Ah. 11. Oke. Di sini buka sampai jam berapa Pak? Sampai sore. Kalau hari libur sampai setengah 6. Oh. Hari ini setengah 6 ini ya. Makasih Bapak. Mari Bapak. Aduh, jangan pakai kacamata deh. Kurang puas. Nah, ini X Camp Vietnam, kita masuk bayar 11.000 teman-teman. Jadi motor orang 10.000, 1.000-nya asuransi ya. Ya untuk retribusi gitulah ya. Biar sama-sama aman, sekalian lah asuransi. Kita masuk. Ini jadi area untuk camp Vietnamnya seperti ini nih. 1134 mana nih? Pagoda. Nah, pokoknya kita lurus lah ya. Yang ada dia punya bangunan-bangunan di mana? Tadi harusnya nanya dulu, nggak ada map pula ya. Nah, sudah jalan aja lah pokoknya. Oke. Ini salah satu tempat atau lokasi yang saya pengen banget datengin kalau berkunjung ke Batam teman-teman ya. Kuan Am Tu. Oh, ini mungkin area ini kayaknya ya teman-teman. Apa kayak vihara gitu, tapi udah nggak ada bangunannya, cuman gapuranya aja. Oke, jadi areanya cukup rapi ya teman-teman. Kalau saya nggak tahu ini untuk jalan rayanya
Apa memang dari dulu ada seperti ini, apakah baru, ya. Tapi kalau seandainya ini dari dulu seperti ini, wow, keren banget, berarti rapi sekali ya, gitu. Apa istilahnya, terorganisir dengan baik. Oh, ini PMI Hospital. Oh, ini untuk bangunannya teman-teman. Oke, jadi ini kita semua area ini kita bisa akses ya. Coba kita masuk sedikit. Mungkin nggak lama-lama ya teman-teman, ini bangunannya juga nggak begitu besar ya. Jadi kita langsung masuk aja begini ya. Kita POV aja teman-teman ya. Jadi masih menggunakan helm. Oke. Jadi ini ruangan. Oh, ini pintunya ya udah nggak ada. Hati-hati jangan sampai ada paku-paku yang begini, ngeri. Jadi ini dulu mungkin di sini administrasinya kantor. Nah, di sini mungkin ruangan apa? Kayak bangsalnya atau apa ya. Nah, di sini ada bekas bakaran ini. Bekas bakaran apa namanya, kayak triplek. Oke, ruangannya juga sudah kosong teman-teman ya. Dan di belakang ini nggak ada apa-apa teman-teman ya. Mungkin kayak kamar mandi kah atau sumur juga nggak ada kelihatan di mana-mana ya. Ini untuk pagarnya memang otentik sekali zaman dulu ya. Ini zaman dulu memang posisi atau modelnya ya kayak gitu. Pintu masuk sana, pintu keluar sana, pintu masuk sini. Saya jadi ikut ngebayangin ini teman-teman ya, tahun-tahun itu apa namanya, kira-kira kehidupannya itu gimana gitu ya. Wow, tahun-tahun itu kan mungkin di sini untuk listrik juga jalannya belum full mungkin, atau kalaupun ada genset ya, jadi mungkin malam baru nyala gitu kan. Dulu-dulu kan biasa gitu, jam 6 sampai jam 6 lagi biasanya kayak gitu. Kalau ada ketemu bangunan yang lebih besar, mungkin baru kita masuk ke bangunannya lebih lama ya. Oh, ini kayaknya sih memang dari dulu jalannya udah seperti ini ya teman-teman. Exit keluar. Oh, ini, oh sana berarti ya, nanti begini berarti aksesnya. Alright, let's go brother. Oh iya, memang daerah ini kayaknya memang dari dulu ini pintu keluarnya ya. Kita baru ketemu satu bangunan, belum ketemu X-Camp yang lain ya. X-Camp Sinam. Oke, kita ke kanan dulu. Sepertinya memang jalan ini memang dari dulu seperti ini teman-teman ya. Kelihatan sekali dia punya ini beton-beton ini udah lama ya. Jadi kalau memang dari dulu ada jembatan situ ya, memang udah ada ya, bukan jembatan baru. Ini ada satu lagi nih. Memang ini daerah, ini kan daerah rawa di bawah ini. Ada kayak parit gitu ya. Nah, ini ada monumen teman-teman ya. Ini monumennya Januari 1 Januari 1985 in commemoration of UN Day. Oke. Dari UN ya teman-teman ini. Oke, ini dia punya tugunya. Di belakang ada semacam kayak halte gitu ya teman-teman, halte tunggu gitu. Oke, kita lanjutin ke sana lagi. Ini untuk campnya asli dari depan jalan gede jauh teman-teman ya, masuk ke dalam jauh lumayan. Nah, di sebelah kiri ini ada kuburan-kuburannya teman-teman ya. Kuburan apa, ex-camp Vietnam ya, yang pada saat di tampung di sini ya, meninggal di Indonesia ya. Nama-namanya juga kita bisa lihat teman-teman ya. Dominico Nguyen ya, Gong Ching, kebanyakan Nguyen ya teman-teman, Joseph. Nah, ini apa namanya, meninggalnya itu tahun berapa tuh, 91 ya, ada yang 90 ya di sini nih untuk kuburannya. Ini ada jalan raya di bawah. Dulu kayaknya belum ada ini kayaknya ya, jalan raya di
Sini yang Barelang itu, ya kan? Nah, ini di sini ada Gereja Protestan Tinland, kawasan wisata Pulau Galang, ex-camp Vietnam. Gereja GPIB, ya, Batam Kepri. Soalnya bangunannya juga terbuka aja, kosong-kosong aja. Oke, ini ada kabel listrik. Iya. Nah, ini dia teman-teman. Ini baru kita masuk ke apa? Ex campnya. Sebelah kanan ini ada apa tuh? Kayak untuk pelihara rusa ya. Ini ada banyak monyet di sini. Oke, kita lintas. Kita masuk ke kanan ini. Soalnya lurus kan tanda verboden ya. Coba kita ke sini ya. Taman-taman rusa. Ini ada garasi mobil antik. Nah, ini mungkin mobil-mobil yang dulu dipakai untuk angkut para pengungsi ya, mobilisasi pengungsi di dalam area sini. Nah, ini ada juga pengunjung yang datang, teman-teman, ya. Nah, ini museumnya nih. Jadi kita mungkin bisa parkir sini. Ya, teman-teman, ini kita udah sampai di bangunan mungkin kantor ya, kantor atau untuk ngurus administrasi camp Vietnam pada saat itu. Dan di depan ini juga sama, kantor juga, tapi udah jadi museum. Nah, ini bangunannya teman-teman, sepertinya untuk cat-catnya juga masih asli ya. Ini ada semacam apa namanya ini, kayak mungkin rumah tahan kayaknya ya, soalnya ada bar-barnya gini. Sama ini juga, ini rumah tahanan juga, dan dia punya bangunan ini masih asli ini ya, masih apa namanya, kayu-kayu semua. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk suasana siang ini jam 11.52, kurang lebih seperti itu untuk di sini ya. Jadi ini kantor administrasinya, mau naik juga udah nggak bisa, takutnya nanti kayunya udah pada lapuk roboh, nanti kita jatuh ke bawah. Jadi kita langsung lanjut jalan aja ya. Let's go. Mau ke museum tapi kayaknya nggak tahu buka apa enggak ya, soalnya sepi sekali teman-teman, nggak ada yang datang juga. Tadi apa, ada mobil kuning tapi dia sebentar dong terus udah langsung pergi lagi. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Ini kurang lebih kita bisa melihat area di ex camp Vietnam Pulau Galang ini ya, cukup besar juga teman-teman. Belum, itu baru kayaknya dia punya pos-pos administrasi ya, kita belum lihat dia punya camp-campnya juga, kayaknya masih ada deh. Oh, sepertinya masuk ke dalam juga ada, cuman areanya udah dimanfaatin jadi apa, bangunan yang lain ya, mungkin buat saya nggak tahu teman-teman ya. Nah, ini sebelah kanan ada bangunannya yang udah dipagarin ini ya, dan aktif di sini. Nah, ini sebelah kiri ada youth center ya, jadi buat anak-anak muda di pada saat itu ya, di ex camp Vietnam, mungkin buat sekolah di sini kali ya, youth center ini. Oke, di sini juga ada jembatan menuju ke gereja, teman-teman. Waduh, kita mau nyebrang agak takut juga. Bisa nggak ke sana? Oh, itu ada di sebelah. Oke, jadi sepertinya yang di depan kita ini jembatan aslinya, teman-teman, ya. Nah, sementara yang ini yang baru nih, ya. Terlihat betonnya memang lebih besar, bisa masuk mobil. Oke, kita masuk teman-teman ke gereja, ya. Gereja di daerah ex camp Vietnam ini. Nah, ini sebelah kiri ada apa lagi teman-teman? Oh, ini baraknya. Wow, udah nggak bisa masuk. Bisa nggak nih? Oh, coba. Oh, nggak bisa. Mesti jalan kaki ya. Coba kita masuk teman-teman. Kita full equipment aja ya. Takutnya apa, udah lama nggak masuk, ada ular atau apa, ngeri juga. Barak nih sebelah kiri, kita masuk teman-teman. Di baraknya ini mengarah ke hutan ya, masuk hutan. Ini dia
Barak pengungsi ex-camp Vietnam. Oke. Masih bisa naik gak nih? Oh bisa. Oke. Jadi wow. Oh masih bisa, sini aja deh. Oh tapi ini nampaknya cukup baru teman-teman. Ini ada gypsumnya, mungkin udah pernah di remodel kayaknya ya. Ada kawat ininya, apa namanya? Kawat nyamuk. Kayaknya pernah di remodel. Ada buat listrik. Iya. Sepertinya pernah remodel ini ya. Ntar turunnya gimana nih bro? Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk lokasi atau baraknya ya. Dari yang terlihat sepertinya memang remodel ya, karena di atas itu sudah ada gypsum ya. Zaman dulu kan pasti kalau bangun ya belum menggunakan gypsum, dan ini udah ada listrik-listriknya nih ya. Kelihatannya lebih baru ya. Dia punya apa namanya, model-model pemakaian atau barang-barangnya itu lebih baru gitu. Coba kita lihat sebentar di bagian dalam. Agak ngeri juga kalau ada ular. Jadi kita lihat ini aja. Oh, lumayan kecil juga teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau ini memang aslinya terus kemudian direvitalisasi ya, tapi kurang lebih segini. Pendek, kecil sekali ya. Dan kalau barak pengungsi, saya nggak tahu satu ini nih untuk satu keluarga kah atau buat beberapa orang ya. Memang kecil ya. Oke. Mungkin di sini barak ya, dan masuk ke sana juga masih barak juga teman-teman ya. Kita kembali lagi ke motor aja. Lanjut lagi. Saya bawa helm teman-teman karena takutnya ada monyet. Ntar helm kita malah diambil lagi. Dibawa-bawa. Nyarinya susah ntar. Lanjut lagi teman-teman ya, habis dari barak tadi kita gas lagi. Sekarang ini udah jam 12.06. Wah, udah lumayan siang juga ya. Ini posisi dari kota Batam ex-camp Vietnam ini 50 kilo ya, sekitar 50 kilo. Oke. Keluarga monyet lagi santai, slow. Banyak sekali nih ya. Memang kita udah kembali lagi ke sini teman-teman, ke area yang tadi ya. Ini kayaknya mobilnya kasih makanan, makanya monyet-monyetnya pada nungguin. Udah balik lagi ke area yang tadi, dan kita langsung mengarah keluar aja ya. Kurang lebih kita udah lihat ada gereja ya, ada vihara, vihara ya, pagoda. Nah, tadi bilangnya pagoda. Di sebelah kanan kita ini ada gereja Protestan juga. Memang sepertinya mayoritas agama dari para pengungsi Vietnam itu Katolik. Tadi ada gereja Katolik kalau nggak salah, dan juga agamanya mungkin Buddhis ya, Buddhis. Makanya dia punya rumah ibadahnya juga, vihara itu ya. Bisa dilihat juga dari kuburan-kuburannya teman-teman ya. Banyak yang di kuburannya ada sign salib ya, yang mana menandakan untuk agama dari almarhum ya, agama Kristen atau Katolik. Kita langsung keluar lagi aja teman-teman. Udah selesai jalan-jalan dari ini bro, Nissan. Ini Nissan apa ya? Keren banget. Kita langsung kanan lagi, balik lagi ke Batam teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya tur kita dari Batam menuju ke ex-camp Vietnam ya. Mungkin kali ini kita nggak sampai ujung dulu teman-teman, karena ada keperluan ini teman-teman. Jadi kita harus kembali lagi ke Batam, kalau nggak waktunya nggak keburu ya. Jadi agak kejar waktu dulu. Nanti kita lanjut lagi di episode berikut ya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.